Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridano Prihati Solehah kembali hadir di hadapan Anda semua, dan tentunya saya akan menemani Anda selama 15 menit ke depan. Tentu saja saya saat ini tidak sendirian, saya bersama dengan Bang Nurhalis Ansari. Ya Bang. Jumpa lagi kita. Ya, jumpa lagi dengan Bang Nurhalis ya Bang ya. Beliau kembali lagi saya perkenalkan bahwa beliau ini adalah anggota Komisi 3 di DPRD Kota Banjarbaru, yaitu tentang membidangi tadi ya Bang ya, infrastruktur, kemudian tata kota ya Bang ya. Nah, di sini Bang saya tertarik dengan salah satu fasilitas yang ada di Kota Banjarbaru. Mungkin ini juga akan menjadi ikon baru di Kota Banjarbaru, yaitu jembatan penyeberangan orang Bang. Seperti telah kita ketahui bersama saat diresmikan pada Januari 2023 yang lalu Bang, jembatan penyeberangan ini banyak digunakan untuk bersuah foto, nongkrong, bahkan mungkin Bang ada disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab nih Bang ya. Nah Bang, menurut Abang sendiri, apakah memang harus ada JPO Bang di Kota Banjarbaru ini Bang? Ya, terkait dengan pembangunan JPO yang sudah ada, kami berharap dari pemerintah Kota Banjarbaru ada melakukan evaluasi. Evaluasi dalam hal pembangunan yang sudah ada. Kita harus mengembalikan dalam arti memandang dari sudut lain fungsi dari JPO itu sendiri. JPO itu kan jembatan penyeberangan orang. Nah, kami berharap ada evaluasi terhadap pembangunan JPO yang tahap pertama kemarin. Bagaimana segi efektivitas, segi fungsinya, segi kegunaan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat banyak lepas nih ininya, fungsinya. Malah digunakan sebagai berfoto, kemudian ada yang naik sepeda, naik motor ya kan, kemudian tempat nongkrong dan sebagainya. Jadi dalam satu sisi kita lihat kalau dalam hal pembangunan itu menjadi ikon untuk Kota Banjarbaru. Tapi dari sisi anggaran kita bicara efektivitas, kita bicara fungsi. Nah, ini harus dikaji juga, harus dievaluasi oleh pemerintah kota. Apalagi ada rencana pembangunan JPO yang kedua di depan Masjid Al-Falah. Nah, kalau kita lihat JPO ini kan dibangun karena traffic dari pengguna angkutan itu memang padat ya. Jadi saking banyaknya orang sulit menyeberang, maka dibangunlah JPO untuk mempermudah orang menyeberang. Tapi kalau kita lihat di Kota Banjarbaru, kita bicara urgensinya, kita bicara kepadatan, tentunya memang harus ada kajian, harus ada uji petik lah. Dalam kurun waktu 1 jam itu berapa orang yang menyeberang, itu harus ada hasil kajian yang bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Karena anggaran yang digunakan untuk pembangunan JPO ini kan sangat besar. Kemarin pembangunan pertama memakan biaya hampir 5 miliar. Kita dengar yang berikutnya hampir memakan hitungan-hitungan SKPD terkait itu 7-8 miliar. Dan anggaran yang sangat besar sebenarnya yang memang harus dikaji lebih mendalam lagi. Kenapa? Karena di daerah lain, di kota-kota besar lainnya, JPO itu memang digunakan untuk kota-kota besar yang memang trafficnya padat sekali, traffic kendaraan dan lain sebagainya. Nah, kalau di Banjarbaru ini, yang kita khawatirkan adalah ketika kita membangun suatu pembangunan JPO, fungsinya tidak maksimal, tidak optimal, sehingga dengan anggaran yang sangat besar, tapi dari sisi fungsinya kita tidak bisa mempertanggungjawabkan, dalam arti yang menggunakan JPO tersebut sedikit. Nah, ini kan sayang jadinya, mubazir kalau kita lihat dengan anggarannya besar, tapi penggunanya sangat sedikit. Lebih baik ada alternatif lain, ada apa flashing apa tuh yang dipencet yang tot gitu kan, itu juga menjadi alternatif dengan biaya yang lebih kecil, atau zebra cross atau lain sebagainya. Nah, makanya kita berharap pemerintah Kota Banjarbaru, kita bukan dalam kapasitas tidak mendukung, tapi kita lebih pada menekankan pada efektivitas anggaran pada pengguna yang menggunakan pembangunan tersebut. Nah, harapan kita ke depannya tadi evaluasi, sehingga kita tidak membuang anggaran yang besar, tapi penggunanya sangat minimalis seperti itu. Untuk flashing itu sendiri, apakah misalnya Komisi 3 sendiri ada melihat dari SKPD terkait atau pemerintah kota misalnya akan mengadakan flashing itu Bang, yang seperti yang tadi kita dalam rapat kerja selalu mengusulkan itu ya. Cuman hasil kajian dari
pemerintah kota katanya harus dibuatkan JPO. Tapi sampai sekarang saya juga belum pernah membaca kajiannya, belum pernah melihat. Nah, ya tidak usah inilah, kita untuk yang tahap kedua itu kita mengaca saja pada yang pertama. Sekarang dulu orang awal pembangunan, awal peresmian ramai sekali. Sekarang bisa dilihat sudah mulai berkurang, paling yang menggunakan beberapa siswa sekolah. Ya sangat bermanfaat tentunya, tidak ada yang pembangunan itu tidak bermanfaat, tentunya bermanfaat. Sekarang yang kita sorot adalah efektivitas, optimalisasi dari pembangunan tersebut. Kalau memang belum optimal, ya kita tidak usah menggelontorkan anggaran yang besar untuk sesuatu yang belum kita bisa maksimalkan. Seperti Benar itu. sekali. Iya. Karena jujur saja Bang, dari awalnya diresmikan sampai dengan Agustus ini saya baru pertama kali loh Bang ke JPU tuh, bahkan nih mohon maaf jangan ditiru ya, saya cuma berkunjung ke sana Bang, bikin konten. Dan itu fakta yang ada di lapangan. Makanya hasil temuan di lapangan itu jadi evaluasi yang berharga buat pemerintah. Dan alhamdulillah kita lihat perencanaan untuk pembangunan JPU itu belum ada dari pemerintah. Memang rencana ada, tapi secara resmi mengajukan kepada DPRD juga belum ada sampai sekarang, seperti itu. Nah, kita berharap dari pembangunan yang sudah ada dievaluasilah terlebih dahulu, efektivitasnya, optimalnya sampai sejauh mana, sehingga ke depan kalaupun memang pembangunan kembali itu benar-benar bisa dirasakan maksimal oleh masyarakat. Tidak hanya sekedar untuk berfoto-foto. Kalau hanya untuk berfoto-foto, untuk Instagramable dan lain, bikin konten, bikin aja taman atau bikin tempat untuk ekspresi anak muda, lebih baik seperti itu. Tidak membahayakan para pengguna JPU tersebut, apalagi JPU berada di tengah-tengah jalan umum, seperti itu. Dari segi keamanan kita mendukung saja. Kalau memang pemerintah punya sesuatu ingin membuat ruang terbuka untuk publik, silakan kita mendukung, tapi benar-benar hasil kajian seperti itu. Efektivitasnya ya Bang, tentunya. Bang, tadi kan dengar-dengar tadi akan ada JPO kedua ya Bang ya, itu di sekitaran kalau tidak salah di depan Al-Falah Putra ya Bang ya. Nah itu Bang, bagaimana tanggapan dari Abang sendiri? Sampai mana sudah progresnya itu Bang? Memang itu baru rencana, tapi sampai sekarang, sampai di pembahasan anggaran 2024 memang belum ada usulan untuk pembangunan tersebut. Kita juga berharap pemerintah Kota Banjarbaru itu bisa mengevaluasi terhadap adanya JPO yang tahap pertama ini, yang di depan SMP 1 itu, di depan SPBU Koko itu. Kita lihat karena bicara anggaran, banyak masih pos-pos yang kita perlukan untuk pembangunan Kota Banjarbaru. Artinya mungkin beberapa tahun ke depan ketika Banjarbaru sudah sangat padat, terjadi kemacetan, orang sulit untuk menyeberang, ya memang sudah selayaknya hasil uji petik, hasil kajian memang selayaknya menggunakan JPO, maka itu pun sudah tidak menjadi problem di masyarakat. Apalagi bisa kerjasama dengan pihak ketiga, apa bentuk CSR atau dalam bentuk apa, ini juga sesuatu yang bisa kita gunakan tanpa harus membebani APBD. Jadi kita harus kreatif sekarang ini, dituntut untuk penuh inovasi, penuh kreativitas. Kalau bisa APBD itu benar-benar tepat sasaran, menyentuh kebutuhan dasar, kebutuhan pokok masyarakat, hal-hal yang tambahan, hiasan dan sebagainya, keindahan kota dan sebagainya, itu kita gunakan dengan kerjasama dengan pihak ketiga. Kita bisa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Banjarbaru, dengan banyak kan perusahaan-perusahaan di Kota Banjarbaru, ada Angkasa Pura, ada PLN, ada bank, banyak sekali, Bank Kalsel, Bank Mandiri, dan perusahaan-perusahaan lainnya yang bisa kita ajak untuk membangun kota. Nah, seperti itu ajakan saya sih, gitu. Seperti itu ya Bang ya. Bang, saat ini kan memang JPO sudah dibangun. Apakah dari Abang sendiri ada melihat nih keterlibatan dari SKPD terkait tentang keamanan di JPO itu sendiri Bang, tentang misalnya rambu-rambunya atau dari Satpol PP-nya Bang? Jadi awal-awal peresmian itu kan ramai sekali. Ada satpol yang mengawal, ada yang di sub yang turun. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, silahkan dicek di lapangan, tidak ada lagi. Sudah mengalir seperti biasa. Harapan kita memang benar-benar tempat JPO tersebut juga sudah tidak ada pengawalan khusus lah. Betul. Kalau dulu awal-awal ya ada bentuk pengawasan, kemudian pendampingan parkir motor yang
ramai, sempat ingin dibikinkan parkiran Iya. yang kita sendiri tidak sepakat. Ini JPO untuk nyebrang, bukan untuk tempat wisata. Iya. Kok malah dibikinkan tempat parkir, ya kan, lucu. benar. Nah, jadi hal-hal seperti itulah kita kembalikan sebenarnya bangunan itu untuk tujuannya apa sih gitu? Iya. Untuk menyeberang orang, ya udah selesai, bukan untuk itu. Ya berfoto-foto hal yang wajar ya, karena bangunan baru, karena bangunan tersebut berbeda, unik dan sebagainya, itu hal yang wajar. Tapi ketika itu malah dipatenkan menjadi tempat wisata, ya itu keliru. Sangat keliru seperti itu. Ya bahkan Bang, yang waktu saya ceritakan tadi pertama kali saya ke JPO, itu bahkan ada oknum-oknum yang menyalahgunakan tempat JPO itu sendiri, bahkan ada bayar parkir nih Bang di sana. Nah, iya. itu. Nah, akhirnya kan karena tidak terencana dengan baik, akhirnya ketika peresmian membludak itu Iya. di mana-mana akhirnya menimbulkan bias-bias yang akhirnya meresahkan masyarakat. Apalagi kalau kita lihat untuk disabilitas itu kan Iya. sangat miring ya. Akhirnya sampai ada motor yang naik ke atas, sepeda. Bahkan sampai sekarang belum ada saya lihat disabilitas yang menggunakan jalur tersebut ya, karena memang sangat curam, sangat tidak pas untuk mereka melewati itu. Nah, tapi karena pembangunan sudah ada, kita bagaimana sekarang bisa memaksimalkan bangunan tersebut. Kebersihan tetap dijaga. Iya, benar. Fungsinya memang original untuk menyeberang orang, bukan untuk tempat nongkrong dan sebagainya. Ini mungkin yang harapan kami di DPRD itu ada edukasi dari dinas terkait. Dulu yang dibangun oleh PU, mungkin sekarang ranahnya nanti masuk, apakah itu masuk dinas perhubungan atau masuk dinas yang lain, mungkin bisa kita diskusikan sama-sama. Dan ke depan memang fungsi dari JPU itu ya, selain untuk sebagai ikonnya Banjarbaru, ya saya lebih penekanan pada fungsi dari JPU tersebut tepat sasaran dan dirasakan keberadaannya oleh masyarakat banyak, bukan segelintir masyarakat. Seperti itu. Jangan sampai hanya seperti itu ya Bang. Jangan sampai ya cuman sekedar tempat berfoto ya, ini kita fokus saja membangun tempat yang unik yang bisa digunakan oleh masyarakat, yang aman untuk berfoto, untuk membuat konten. Saya lebih sepakat seperti itu. Saya Murjani mau dibikin tempat konten, ya silakan saja gitu kan. Karena sudah eranya memang masyarakat sekarang itu ada hal yang baru, kemudian sesuatu yang unik, mereka akan berbondong-bondong sana, membuat konten, membuat moto-moto segala macam, untuk kemudian disebarkan ke teman-temannya dan lain sebagainya. Itu sudah zamannya sekarang, jadi tidak bisa kita hindari lagi itu. Benar sekali. Bang, satu lagi pertanyaan nih. Ini kan mungkin memang ranahnya Komisi 2 ya Bang ya, tapi tidak apa-apa kan Abang sebagai wakil rakyat juga saya ingin bertanya nih Bang. Apa sih yang ingin disampaikan kepada pemerintah Bang tentang pengelolaan agar tepat sasaran nih? Ya, jadi kunci dari penggunaan anggaran itu ada pada perencanaan. Jadi setiap perencanaan itu kami berharap ada pendampingan, ada asistensi, sehingga setiap SKPD yang mengusulkan pembangunan sesuatu itu ada proses yang namanya pendampingan, ada asistensi, sehingga bisa lebih perencanaan itu lebih matang, kemudian lebih terarah dan sebagainya. Tidak prematur dalam hal mengusulkan, karena namanya mengusul itu ada pekerjaan yang paling gampang. Ngusul, bangun, selesai. Tapi yang paling berat itu adalah bagaimana merawatnya, mempertahankannya supaya tetap sesuai dengan kaidah dari pembangunan. Nah, kami berharap ke depan memang setiap pembangunan yang diusulkan oleh masing-masing SKPD itu dari pemerintah sendiri itu sudah ada memfilternya. Kemudian dalam hal perencanaan itu sudah ada asistensi yang mengarahkan lebih tepat sasaran, lebih optimal. Dan kami di DPRD selaku wakil rakyat tentunya menjalankan fungsi pengawasan kami, menjalankan fungsi penganggaran kami, sehingga setiap rupiah yang dianggarkan oleh pemerintah kota itu tepat sasaran, kemudian digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat. Dan kami berharap setiap anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah kota itu tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya besar untuk masyarakat Banjarbaru. Seperti itu. Bang, sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini Bang, apakah ada masukan nih dan saran untuk Pemko tentang jembatan penyeberangan orang ini Bang? Ya, untuk jembatan penyeberangan orang, untuk kondisi saat ini kami berharap ada evaluasi yang benar-benar ada kajian, dan ke depan kalau memang kita memiliki keterbatasan anggaran,
untuk perencanaan JPO yang kedua kami berharap bisa dipending terlebih dahulu, kemudian benar-benar dikaji kebutuhannya sehingga ke depan walaupun suatu saat nanti akan dibangun kembali itu lebih tepat sasaran, lebih optimal penggunaannya dan memang menjadi kebutuhan masyarakat banyak seperti itu. Baik, akhirnya Bang, usai sudah perjumpaan kita pada siang hari ini ya Bang ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya mau berhadir di podcast kita pada hari ini Bang. Ya. Baik, Sobat SKD dimanapun Anda berada, akhirnya saya Ridano Prihati Soleha mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan yang mungkin kurang berkenan di hati. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube suratkabardigital.com. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.